Mesinnya masih segelan, Pak. Kok tahu segel, Mas? Dijamin tidak ada rembesan. Dan mobil ini record dealer resmi, Pak. Kita cek ya. Oli naik dan tidak berlumpur. Kilometernya baru 60.606. Wih, bagus ini ya. Bensin saya pakai Pertamax 140 juta rupiah. Silakan dinego. Negonya nggak main-main. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat siang menjelang sore dari bengkel kesayangan kita, Bengkel AHA Motor Yogyakarta. Selalu memberikan konten-konten terbaru yang bermanfaat untuk kita semua di seluruh Indonesia dan sekitarnya. Baik Sobat Apedia, di depan kita ada sebuah mobil yang sangat kinclong ya. Bisa dilihat cahayanya itu berbinar-binar ya. Ini mau diapain ini Mas Ardi nih? Mau dijual, mau dibeli, atau mau di review konten kita dia? Ya, kita langsung aja kita tanya Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Jangan dekat itu. Ya Pak, mobil ini akan kita jual Pak. Nah, mobilnya udah kempling, bagus ya Pak ya. Wih, udah ganteng. Lampunya ada proyektornya, ya toh. Terus fog lampnya sudah kita ganti pakai yang LED. Kemudian ini tipe Autek, jadi dia Autek HWS ya, HWS Autek lah ya. Nah itu dia 1500 cc, mesinnya masih segelan Pak. Kok tahu segel Mas? Nah ini sealernya bawaan pabrik Nissan nih Pak. Warnanya abu-abu gelap. Ini kalau kita ngolong di sana dijamin tidak ada rembesan. Kecuali sedikit. Ya, tetap ada Pak, tapi nggak banyak. Kayak gitu. Jadi kan kayak gini kan masuk kategori di sini ya, di cover timing sini ya, teman-teman melihat. Tapi kering Pak. Pojokan itu Pak. Nah, itu kan sama sekali nggak ada, tapi tetap ada sedikit. Pojokan. Ya, intinya masih belum perlu dilakukan sealer, masih bisa 2 tahun, insya Allah 3 tahun. Masih awet di antara sambungan mesin sama transmisi. Itu sama sekali tidak ada rembesan kayak gitu. Kemudian kalau kita cek di radiator pun juga dia tidak ada rembesan, dan mobil ini menggunakan coolant. Dan mobil ini record dealer resmi Pak, dari tahun baru, dari tahun dia pertama kali lahir cepret. Nah, dia rawatan dealer sampai di kilometer 56 ribuan kalau nggak salah. Lah berarti kilometer rendah nih. Wih, ceplosan. Kilometer baru 60.000. Saya dapat ini langsung saya bawa ke rumah ibu saya, kemudian turun ke Jogja itu pas 60.000. Wow, 60.000 kilometer. Jadi saya pakai ini baru 600 kilo. Karena mobilnya saya pakai juga, Pak. Kayak gitu. Untuk memastikan bahwasanya mobil ini enak, maksudnya nggak ada kendala apapun, bunyi-bunyi, senyap dan sebagainya. Kayak gitu. Baik. Nah, kalau kita bicara dari ruang mesin dulu ya Pak ya. Kita lihat support shocknya, kaki-kaki Pak. Oke. Ini kalau setirnya kita goyang-goyang itu dia sama sekali nggak ada. Nah ini nggak ada oblak ya. Ini dia support shocknya masih aman. Kita lihat kanan kiri. Ini tuh Mas. Nah itu sedikit retak. Bisa ya. Aman. Sedikit. Kemudian kita cek di sini selang AC, ini dingin, dia tidak beku, tapi dia berembun ya. Karena sisi dalam dingin, sisi luar dia panas, maka dia akan berembun seperti ini. Motor fan-nya hidup, mutus nyambung, dia normal. Kita langsung ke lampu-lampu aja. Nah ini lampunya sudah Angel S. Nah, bahasanya kita dapat udah kayak gini Pak, udah Angel S seperti ini. Nah dia modelnya kayak apa namanya, LED ya, tapi dia nggak seperti bilet belakangan. Itu cahayanya berarti putih Mas ya kalau malam ya? Putih Pak kalau malam Pak. Terus fog lampnya sudah kita ganti LED juga. Wah. Oke, jadi kalau untuk mesin, pendinginan, lampu-lampu oke lah, aman. Terus ini di sini kita udah dapat juga, udah ada peredam panasnya ya. Di belakang sana di peredam panas knalpot itu masih utuh dan dia tidak nempel knalpot atau masih sangat jauh sekali dari knalpot. Oh ya, itu sobat TV itu bisa lihat. Nah, masih kencang. Nah, kita cek dalamannya oli Pak, dalamannya mesin Pak.
Langsung tenaga dalam. Langsung diintip, Pak. Oleh Mas Nova. Ini, Pak. Kita cek ya. Oli naik dan tidak berlumpur. Hanya mesin hidup ini, olinya naik tuh. Muncrat ya. Muncratnya sampai sini. Muncratannya sampai sini. Oke. Jadi mesin luar dalam bersih, nggak bocor. Kemudian dalamnya juga dia aman, nggak ada masalah. Kemudian kita coba tutup mesinnya, Pak. Oh ya Mas, sebelum ditutup Mas, saya pengen lihat nih. Aki baru, Pak. Oh, aki baru nih, 13/2024, tapi Januari. Bagaimana dengan bekas tabrakan Mas? Oke, siap. Tuh, kita akan tunjukkan teman-teman. Jadi bisa jelasin nih seperti di area sini tulang-tulangan, ini dia nggak ada bekas-bekas nabrak ya. Lihat tuh, aman tuh tulang-tulangnya, nggak ada bekas nabrak. Di area kap mesin ini dia Pak. Ini lem sealernya. Ini masih original bawaan, masih gepeng. Sealernya ini nggak melentung gede ya. Nah ini tuh di samping sini dia masih apik presisi. Ini dipencet-pencet pun juga dia nggak terlalu lunak dan juga tidak keras banget. Jadi original. Tuh, aman. Aman. Jadi kalau untuk tabrakan tronton nggak ada. Karena ada kisah juga ya Mas, salah membeli mobil bekas ya? Bekas, betul. Ternyata bekas tabrakan? Ya, kayak kita pernah ada satu mobil Pak, dia mesinnya diesel, dari luar bagus, tapi dalamnya begitu dibuka, woi, las-lasan di mana-mana Pak. Wow. Dan itu ditutup pakai ini sama set. Kalau ini kan pasti pengetahuan pembeli awal? Ya karena dia lelang kan Pak. Sehingga ngejar harga. Tapi dia nggak cek dulu. Harusnya kan yang masih mau lelang tetap harus cek barang dulu. Kayak gitu. Tuh, Sobat TPD, alhamdulillah mobil yang akan dijual Mas Ardi ini aman dari hal-hal yang buruk lah ya. Tabrakan-tabrakan parah ya. Aman. Sampai mesin berapa itu dia sampai sensor turbo patah. Terus turbonya sendiri dia ada selang atau pipa intercoolernya dia penyok. Banyak lah intinya sampai ke area mesin. Alternatornya kemarin gara-garanya itu mobil itu mogok. Kemudian kita storing ke lokasi, ternyata di sana tidak terjadi pengisian. Begitu dicek ternyata dalamannya alternator itu udah las-lasan. Astagfirullah. Jadi sampai alternatornya sendiri di repair. Padahal harga alternator barunya sekitar 9 jutaan. Itu worth it nggak harga yang didapatkan dengan mobil itu? Ya, memang mobilnya kan mobil premium Mbak. Om Mobi aja dia seneng dengan mobil itu. Oke, baik. Lanjut kita dengan mobil yang akan dijual Mas Ardi. Mas Ardi, ini mesin Mesin oke. Kan kemarin Mas sudah coba ya? Udah. Gimana tanggapan Mas Ardi dengan akselerasi? Betul, karena dia CVT sih Pak. Saya kalau CVT itu ya saya nggak menyarankan dengan RPM tinggi, akselerasi berlebih nggak. Kalau CVT itu lebih kepada nuntun mobil. Nah, jadi mobil maunya seberapa powernya ya udah kita ngikutin. Kita yang jegas lagi, dia belum mencapai misalnya torsi maksimal ya. Kemudian dia masih kerasa ngeden, gasnya masih tinggi. Nah itu dia yang terjadi, harus kita tunggu momentumnya sampai dia memuncak baru kita tambah gas lagi. Jangan kita bejek terus. Nah kayak gitu kalau CVT seperti itu yang terjadi kayak gitu. Nah tapi secara RPM tinggi misalnya di 3000, 4000, kalau kita misalnya udah masuk ke secondary ini puli sekundernya udah masuk atau gigi kedua, itu kita geber di 3500, 4000, dia tidak yang namanya fluktuatif atau ngayun. Nah ini nggak ada ngayunnya. Itu ciri-ciri Matic bagus ya? Matic bagus. Biasanya kalau dia sampai ngayun itu ada banyak penyebab, bisa kurang kalibrasi, bisa pulinya baret dan banyak. Dan ini puli atau namanya oli CVT-nya udah kita ganti. Oli CVT baru aja kita ganti, kalau oli mesin belum. Sebelum diganti, waktu Mas mengganti kemarin aman ya? Posisi warna segala macam? Posisi warna aman, kemudian dia ya hanya bau sangit. Bau sangit. Normal itu? Normal. Karena posisi oli CVT pun sebenarnya bau sangit Pak. Oli barunya kan bau sangit, menyengat. Tapi untuk kelebihannya udah nggak ada masalah sama sekali. Kita nanti akan coba tes jalan kalau misalnya jalannya kebuka. Kayaknya nggak kebuka. Oke, gitu Pak Taufik. Baik, kita mau tes luar dulu Mas ya, mau cek luar dulu ya? Cek luar dulu. Kita akan sebelum kita ke dalam ya. Nah, penutupan juga masih mudah. Terus di luar sini dia udah pakai ini Pak ya, lampu LED mirror ya.
Light mirror kita kasih keunggulannya dulu teman-teman. Kemudian kita cek di sini. Ini kemarin waktu masuk di kami, rotor disknya dia bergelombang sehingga kalau kecepatan 120 di rem itu dia getar Pak. Ini udah kita bubut. Kampas remnya baru saya ganti. Kemudian rotor disknya udah kita bubut. Jadi dia insya Allah buat kecepatan tinggi di rem nggak getar. Waktu hasil pembubutan ini dia dalam nggak Mas? Enggak, aman ya? Masih? Aman. Ini masih kelihatan Pak di sini Pak. Ini dia sama sekali nggak, masih sangat jauh ya. Ini kalau kita lihat masih tebel. Masih tebel teman. Kampasnya juga baru, kampasnya baru kita ganti original. Ban sendiri ini masih sangat gondrong. Ini 2023 bulan 11 masih 1 tahun. Tapi 1 tahun ini kayak masih ban baru Pak, karena memang mobilnya sangat jarang sekali dipakai. Ya. Dan kalau kita lihat mereknya BF Goodrich. Wah, mahal teman-teman. Jadi aman nih. Berapa tahun lagi? Kira-kira 2 tahun, 3 tahun? Ya masih 4 tahunan lah. 4 tahunan? Tuh, mantap dia. Jadi 4 tahun nggak perlu ganti ban dulu ya kalau misalnya pemakaian normal. 1 tahun misalnya hanya mencapai 10-20 ribu kilometer, masih aman dipakai ke depan. Nah ini di belakang sini dia sudah pakai spoiler Pak, dan juga kamera mundur bawaan. Bawaannya Nissan. Kita cek pintu bagasi, dia sudah dilengkapi ini juga. Sensor parkir, ya. Sensor parkir berfungsi. Nanti akan kita coba ini teman-teman. Kita coba. Wah ini karena saya atlet Pak kadang-kadang Pak. Nah atlet ini. Sudah tapi dia. Rapi kan? Wow. Itu bantal aja sih. Keren nih. Kulit ya Mas ya? Kulit Pak. Kulit. Nggak tahu nih kulit apa nih. Kulit sapi. Oke kita akan coba dari belakang Pak. Ini mumpung buka pintu. Ini ada. Headrest roof monitornya hidup Pak. Ya. Nah ini memang kesukaan anak-anak ya. Jadi film kartun. Di perjalanan anak-anak tinggal diputerin ya? Ya, diputerin. Kalau anaknya 2 ya paling di belakang berantem Pak, rebutan posisi. Kayak gitu. Oke, kita akan tutup. Kemudian kita akan coba masuk ke dalam. Ini sengaja udah saya hidupkan, udah saya pasang termometer. Jadi biar teman-teman tahu seberapa dinginnya ruangan ini. Oke Pak. Oke, sobat media. Aduh. Nah, mobil ini sudah dimodifikasi. Jadi dia tidak menggunakan kunci lagi Pak, tapi menggunakan intelligent key. Harusnya belum ya? Harusnya belum. Nah, tapi ini yang punya lama udah menggunakan ini, dan terakhir dia masuk dealer ini Pak ya, peringatannya ini. Tapi dia setelah dari dealer itu sempat, nah ini asli 62.971 dari dealer servis berikutnya. Tapi sekarang kilometernya baru 60.606. Wih bagus ini ya nomornya, 6066. Nah kayak gitu. Ini berapa derajat nih Pak di sini Pak? 6,9. 6,9. Jadi ini dingin teman-teman. Secara evaporator bagus. Ini kalau bicara hembusan, ini Grand Livina terkenal hembusannya kencang Pak. Di speed 1 aja dia udah bisa menghembuskan kencang nih Pak. Nah ini baru speed 1 nih. Ini 1 loh sobat dia. Ini 1 nih ya. Ini saya hidupkan nih Pak. Lihat tisunya Pak. Tong. 1 nih ya. Iya. Ini kalau 2. Dingin. 3. 4. Terbang Pak. Malam siap-siap pakai jaket ya Mas ya? Bener. Saya bawa ini tiap malam harus pakai jaket. Kayak gitu. Bensin saya pakai Pertamax. Terus selama saya pakai coolant atau temperatur dalam kondisi bagus, dia nggak ada masalah. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini udah dimodif juga. Mirrornya itu dia udah retract. Tuh. Tadinya belum. Nah ini canggihnya mobil ini, nanti saya akan coba presentasikan di luar. Oke. Kemudian ini sudah ada steering control buat audio ya. Kita coba besarkan volumenya Pak. Nah, dia terkoneksi. Nah, oke. Kalau kita ganti, dia akan ganti. Oke, radio ya. Baik. Oke, siap. Gitu Pak. Nah, ini kilometernya masih rendah. Kalau kita lihat di sini sudah terhubung dengan belakang. Ini enaknya ini masih manual sih. Kalau kita pernah presentasikan yang Serena C26 itu udah elektrik Pak. Masyarakat kita banyak yang belum siap. Jadi bukanya selalu dibuka. Jadi pada banyak yang patah. Harusnya kan dipencet.
Dipencet dia langsung buka sendiri. Nah, nutupnya juga dipencet juga. Nutup. Kalau ini nggak perlu. Jadi teman-teman bisa. Ini masih model laptop ya? Model laptop bener. Terus joknya kita lihat di sini dia masih banyak rapatnya ya. Masih banyak rapatnya, masih banyak kembungnya. Retak-retak sedikit wajar pemakaian, tapi dia belum yang pecah. Baru mengkerut. Untuk kursi driver toh, tapi kalau untuk belakang-belakang sih sangat aman. Keren lebar ya Mas ya? Kursi satu orangnya ya? Kalau untuk diisi 2 orang lumayan ya? Yang mana Pak? Belakang ini? Oh ya, kalau 2 orang? 2 orang lumayan. Kalau yang tengah ini mungkin 3 orang ya, tapi kalau yang belakang sana cuma 2 orang aja sih. Jadi kalau 2 tambah 3, 5 tambah 2, 7 orang ya gitu. Nah ini kita akan coba keluar Pak, mungkin udah selesai di dalam ya. Oh ya, ini push button nih teman-teman. Oh iya, push button ya. Push button nih. Nah ini kalau mau mematikan dia dipencet. Nah ini mati. Keren. Nah ini ada lambang lampu. Ini kalau lambang lampu ini kita posisi hidup seperti ini, kita buka pintunya, dia akan timbul suara alarm. Jadi harus matikan dulu. Nah, itu khasnya Nissan. Oke, misalnya ini saya bawa, kemudian saya agak menjauh, nanti mobil akan terkunci dengan sendiri, Pak. Ya seperti khasnya mobil-mobil intelijen kayak ya. Wih, ini Pak, posisinya nggak saya pencet, nanti dia akan buka sendiri kalau kita deketin. Ini nggak saya pencet ya teman-teman. Kayak gitu. Tapi kalau kita main lock gini, maka meskipun kita berjalan jauh ataupun mendekat, dia tetap harus dipencet unlock. Dan spion langsung otomatis melipat. Itu keunggulannya ini. Seperti itu. Tambahan itu ya? Iya, ini fitur tambahan. Tapi ya namanya mobil bekas tentu ada minus. Kayak gitu. Kalau yang saya lihat di sini fisik mata, minusnya adalah mobil ini pernah dilakukan pengecatan ulang di beberapa titik. Di antaranya bumper depan. Ini kalau teman-teman lihat kelihatannya kempling, tapi ini sebenarnya kalau saya sih kurang resep melihatnya. Tapi kalau misalnya di abaikan ya nggak kelihatan. Itu kemudian di kap mesin sendiri ini ada cat-catan ulang. Sama di sini Pak, di pintu bagasi cuma titik ini aja. Ini loh ya? Iya. Kemungkinan ini mobil kondisinya pernah mundur ya. Nah ini dia kan ada sealernya Pak. Jadi area sini dia dicat ulang. Tapi meskipun seperti itu udah di repair, untuk nutup masih tetap aman. Mobil pintu juga tidak berkurang dari fungsinya. Itu perlu kita sampaikan, jangan sampai nanti udah sampai sini ternyata udah pernah dicat ulang. Karena beberapa orang kan mencari cat yang original. Baik, Sobat Apedia, kita mau tanya, Mas Ardi akan menjual mobil ini berapa? Tahun berapa tadi Mas? Ini tahunnya 2016. 2016, baru usia 8 tahun ya? 8 tahun dengan kilometer 60.000. Service record dan tidak dimundurkan kilometernya. Harganya kita buka 140 juta rupiah. Silakan dinego. 140 juta rupiah. Kayak kemarin misalnya kita jual Serena Pak, itu kita buka 230, itu dibeli sama Pak Bayu. Nah itu ternyata negonya nggak main-main. Wah, banyak dia dapat potongan dari kami. Seperti itu. Maka silakan dinego, kalau jadi rezekinya teman-teman silakan diambil bawa pulang. Semoga video dari kami bermanfaat buat teman-teman yang sekarang udah masuk musim hujan, kemudian ingin mencari mobil yang gagah bentuknya, kemudian tetap nyaman dikendarai meskipun dia kondisi hujan dan jalan penuh dengan air. Insya Allah mobil ini menjadi cocok, mobil solusi keluarga idaman, keluarga baru. Silakan bawa ini pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.